Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rasya Lahudin dari kelas 96 absen 25. Ingin mempresentasikan sejarah tentang kerajaan Demak dan kerajaan Aceh Darussalam. Pertama, kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan pada akhir abad ke-15 atau pada awal abad ke-16 atau sekitar tahun 1500 Masehi, dan didirikan oleh Raden Patah, seorang putra dari Raja Kerajaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode inilah awal mula fase berkembangnya ajaran Islam di Pulau Jawa. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya adalah Adipati Wunus, lahir pada tahun 1488 Masehi. Sebelum menjadi sultan, Adipati Wunus ini terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Dikutip dari buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara 2005 karya Slamet Muljana pada 1521 Masehi, Pati Wunus memimpin penyebaran kedua dari Malaka untuk melawan Portugis. Adipati Wunus ini gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan oleh Sultan Trenggana pada tahun 1520 Masehi sampai 1546 Masehi sebagai kesultanan ketiga di Kerajaan Demak. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak menjadi periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527 Masehi, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Saat menyerang Panurukan, Situbondo yang saat itu dikuasai oleh Blambangan atau Raja Banyuwangi pada tahun 1546, terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana ini terbunuh. Meninggalnya Sultan Trenggana inilah yang menjadi awal keruntuhan Kesultanan Demak karena terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menduduki tahta selanjutnya. Hingga akhirnya pemerintah Kesultanan Demak ini benar-benar hancur atau usai pada tahun 1554 Masehi. Salah satu peninggalan Kesultanan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan oleh Raden Patah sendiri pada tahun 1475 Masehi dan selesai pada tahun 1518 Masehi. Dan juga tempat pusat pengajaran para wali songo untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1496 Masehi dan didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Kerajaan Aceh ini berdiri setelah kekuatan Barat tiba di Malaka. Untuk mencegah penguasaan para pendatang itu, Sultan Ali Muhayyad Shah menyusun strategi untuk melawan para pedagang itu dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah naungan Kerajaan Aceh sendiri. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh sendiri yaitu setelah dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 Masehi sampai 1636 Masehi. Kerajaan Aceh ini mengalami kemajuan yang luar biasa hingga mencapai masa kejayaannya di bawah Kesultanan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda juga perdagangan di Aceh ini bahkan menjadi bandar
transit bagi pedagang-pedagang Islam di barat. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga tetap meneruskan perjuangan Aceh menyerang Portugis dan kejayaan Johor di semenanjung Malaya untuk penguasaan jalur perdagangan Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah yang daerah-daerah penghasil lada di Aceh Darussalam. Saat itu, kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang sangat luas. Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh terbentang dari daerah Aru, Indragi, Kedah, Pahang, dan Perlah. Dan masih banyak lagi. Tak berselang lama setelah mundur Sultan Iskandar Muda dan digantikan oleh Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 Masehi dan sampai 1641 Masehi, masa kekuasaan Sultan Iskandar Thani. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran atau keruntuhan. Salah satu faktor terbesar runtuhnya kerajaan Aceh ini adalah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera pun semakin menguat. Belanda pun turut melancarkan perang di wilayah Aceh. Sampai akhirnya 40 tahun dari situ kerajaan Aceh pun jatuh di tangan Belanda. Berikut nama-nama Sultan Aceh yang paling berpengaruh di kerajaan Aceh ini. Pertama, Sultan Ali Muhasyah. Masa kekuasaannya yaitu 1496 Masehi sampai 1528 Masehi. Kedua, Sultan Salahuddin. Masa kekuasaannya yaitu 1528 Masehi sampai 1537 Masehi. Ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Masa kekuasaannya yaitu 1537 Masehi sampai 1568 Masehi. Yang keempat, Sultan Iskandar Muda. Masa kekuasaannya yaitu 1607 Masehi sampai 1636 Masehi. Dan yang terakhir adalah Sultan Iskandar Thani. Masa kekuasaannya yaitu 1636 Masehi sampai 1641 Masehi. Berikut sejarah kerajaan Demak dan kerajaan Aceh Darussalam. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.